Hai, kok miring ya? Halo, thank you Kadak Dikduk denger. Kita tunggu rame dulu ya. Ceritain babang ojol yang semalam. Gak ada cerita apa-apa guys. Ini apa sih tadi challenge-nya? Let me see. Ngobrol selama 5 menit pakai bahasa Palembang. Kalian gak pernah lihat aku ngomong bahasa Palembang kan? Karena aku tuh gak fasih-fasih banget. Karena di Palembang aku ngomongnya pakai bahasa Indonesia kayak gini, biasa aja. Kalau mamaku sama keluarga aku semuanya pakai bahasa Indonesia. Aku tuh pakai kacamata karena aku nggak eye makeup gitu, jadi kayak aneh karena aku makeup biasa nih, tapi aku nggak pakai eyeliner gitu, jadi mataku kayak kosong, jadi aku pakai kacamata. Ntar kalian nggak ngerti aku ngomong bahasa Palembang. Kasian ntar kaliannya nggak ngerti loh. Bahasa Palembang kayak Melayu gitu. Iya sih ada beberapa. Ngomong bahasa Palembang itu kasar. Ngerti ya, bener ya. Tunggu udah 1000 deh, udah 1000.
Gitu lipstiknya jelek. Udah pasti hari ini lagi aneh gitu muka aku. Ya aku lagi gendutan nih guys, lihat kayak gini doang, nggak di mundurin banget. Tuh kalau nggak pakai kacamata aneh guys, sumpah aneh banget. Ya kacamata aja. Sumpah malu. Blazernya kayak yang di share house ya, bukan? Tunggu 1000 ya guys. Emang di sini ada yang orang Palembang? Siapa yang pernah ke Palembang? Ngapain ke Palembang? Kan Palembang gak ada apa-apa deh, mall. Tapi Palembang kulinernya banyak banget. Ke jembatan. Udah lama gak showroom. Bukan orang Palembang tapi pernah makan pempek. Keren. Pempek kan sekarang ada di mana-mana guys.
Sumpah aku tuh aneh kalau ngomong bahasa Palembang. Nih ya, coba kalian tanya aku, ntar aku jawabnya pakai bahasa Palembang deh. Apa kabar? Baik. Aneh banget. Anin nak kemana? Ndak kemana-mana. Sudah makan belum? Sudah tadi. Aneh kan ada logatnya gitu. Anin kapan update TikTok lagi? KG. Umur berapa? Umur aku 22. Cak mano kuliah kak? Yo, cak itulah. Belum 5 menit ya? Lama banget 5 menit. Dah lamonian 5 menit. Duh malu. Sering ke KB? Jarang. Apa yang dikangeni dari Palembang? Makanannya. Anin pernah ndak mandi di Sungai Musi? Ndak pernah lah. Ke Sungai Musi lewati Bejarang. Ngerti nggak sih kalian? Ngerti nggak? Masalahnya nih ya, kalau orang Palembang ngomong dari orang Palembang yang benar-benar dia ngomong bahasa Palembang banget, terus pindah ke kayak omong Jakarta gitu loh, ngerti gak sih? Bahasa Indo jadi aneh. Nah, aneh gitu logat ya. Terus kadang kayak aku punya teman, terus dia ngomong sama aku pakai bahasa Indonesia, yang biasanya di mana dia ngomong pakai bahasa Palembang. Terus aku bilang, udah stop, mending ngomong pakai bahasa Palembang aja gitu loh. Coba yang Palembang asli. Dari tadi aku ngomong bahasa Palembang. Rancak Bana itu Padang ya, tolong. Balik dak lebaran kage? Ndak tahu. Nyanyi Palembang. Nyanyi apa dia? Kage itu nanti. Coba yang mau nanya-nanya nih, yang gak ngerti, ntar aku kasih tahu artinya. Wong kita Galo itu Palembang kan? Yo, benar. Mati gancang ndak terti nak ngomong apa. Mati gancang, kalian tahu gak sih mati gancang tuh apa? Mati gancang itu artinya mau mati cepet gitu ya. Mati berdiri. Ayo.
Ayo tanya lagi. Kocak deh. Ndak paca. Ndak paca artinya? Ndak paca, bukan ndak paca. Ndak paca. Ndak paca itu artinya nggak bisa. Thank you Kak Farhan. Paca apa artinya? Paca itu bisa. Belaga artinya cantik. Cakep. Belaga nih wong itu kayak gitu. Belago itu berantem. Dak kate itu nggak ada. Kalau sampai ketemu kalau sampai ketemu apa? Hah? Nggak tahu. Ndak kado tuh kayak apa ya? Susah, tergantung kalimat. Nanda itu kayak nggak mau gitu. Iya nggak mungkin. Ndak kado pula aku gitu. Teh beguyur ya nak sholat. Beguyur tuh kayak cepet lah. Anin di Palembang anak rumahan ya. Yes benar. Aku suka kamu apa ya kalau bahasa Palembang? Aku galak sama kau. Ucapan sehari-hari di Palembang apa? Nggak tahu. Galak tapi bukan galak. Kalau panggilan untuk kakak sama adik, kalau di Palembang itu apa ya? Mbak. Kakak juga, abang juga, tergantung orang sih. Tapi kalau diketik galak, kalau diketik itu galak, galak gitu, ngerti gak sih? Sumpah kok kalian pada ngerti sih. Ayu, oh iya Ayu. Gak suka dipanggil Ayu. Gak suka. Gak suka. Pernah ke Pangkalan Balai. Pangkalan Balai itu apa ya? Pangkalan Balai. Ini udah lebih dari 5 menit sih, fix banget. Pernah ke Kambang Iwa. Kambang Iwa tuh yang
Oh, tempat jogging. Pernah ke Skip itu di mana ya? Saya pernah. Pak, tempat yang bagus di Palembang apa ya? Kalau sekarang udah nggak tahu. Oh, ngomong bahas Palembang. Kalau sekarang nggak tahu aku. Soalnya udah lama udah ke Palembang, nggak balik ke Palembang. Udah pernah naik LRT belum? Di Palembang belum? Karena depan rumah aku atasnya LRT. Jadinya ngapain aku naik itu. Aneh ya, aku mau bahas Palembang aneh banget sumpah. Deket stasiun ya? Bukan stasiunnya yang deket, kok deket mah bisa naik, tapi ini kayak cuma lewat di atas sudah itu nah. Ngerti dak aku ngomong? Ngerti dak? Pernah nongkrong nggak di Palembang? Enggak. Ke Punti Kayu. Bertemu monyet ya? Punti Kayu banyak monyet. Suka dengernya, oh my god. Takut. Rumahnya deket mall ya? Iyo. Ketemu dulur. Iya nih. Daerah Jakabaring bukan kak? Apanya rumahnya? Itu kan gak kalian ini perdana kalian mendengar aku ngomong bahasa Palembang. Tempat main favorit kamu di Palembang di mana? Mau paling. Kalau ke Palembang ngapoi bae? Ngapoi ya? Dedo. Thank you Kak Wididi. Bisa kelakar nih, siapa yang bisa kelakar? Seru nian main di Palembang tuh. Di Palembang ya, di Palembang bukan Palembang. Kalau orang Palembang biasa ngomong Palembang tuh Palembang. Pernah nongkrong di Jembatan Ampera? Nggak pernah lah. Guys, kalian kalau bahasa kalian tahu gak sih biasa Palembangnya cabe-cabean? Apa coba tebak? Aku waktu itu denger itu tuh pas 2018 2019 baru dengar itu. Jola-jola, iya ya. Jadi bahasa Palembangnya cabe-cabean tuh jola-jola. Itu nah anak jola-jola. Thank you Kak Sean. Jola-jola. Namanya jola-jola guys. Dan misalkan nih ada orang yang kayak suka gitu deh, nggak jadi. Budak jola tuh nongkrong malam-malam di Ampera, makan pempek sepeda kan ya. Oh iya. Terus kalau orang Palembang ngomong kayak aduh gitu, ngomongnya oh iya gitu loh, ngerti gak sih? Kocak ya. Jola-jola cuman ada di Palembang nih lah. Iya nian. Kamu aku jola-jola paranen kalau nih ngatai aku ada yang ngerti nggak? Tuh kan aneh tuh kan.
Coba suruh Indah kali yang ngomong sama Indah kali. Ngerti dia, ngerti. Geli. Iya, aku juga geli. Thank you Kak Ucu. Coba ya nanti ya kita telepon si Indah. Indah, semalam aku chat. Dia kan kemarin ngechat aku gini, maaf ya Kak Anin mau pulang kampung bareng Idul Adha nggak? Terus aku bilang, baru aku balas semalam kan, emang kamu pulang? Terus nggak dijawab, nggak di read. Indah lagi apa sih? Oh Indah SR juga. Emang Indah itunya template challenge-nya dapat apa? Oh bikin 5 berita online. Pengen sih collab. Nih. Kenapa Kak Anin cantik katanya? Oh Indah HP cuma satu, ya udah deh nggak usah. Ada lagi showroom. Nanti ya kalau bisa collab. Ayo tanya lagi bahasa Palembang. Mau tanya apa? Enggak, aku nggak telepon dia kok. Aku cuma nanya device dia ada berapa. Nggak jadi cuma 5 menit. Ah gampang 5 menit doang ya nggak sih? Dari tadi aku nggak bahasa Palembang. Pernah begoco dak pernah sih. Begoco dak pernah. Yo, kau kira aku lanang? Men lanang aku begoco lah, men berantem sama wong. Men bebala sama wong. Ada yang ngerti? Begoco itu gini, tinju-tinjuan, begelut. Ih, kok Indah nelfon aku? Kata kamu katanya lagi showroom. Kan bisa kan? Ya Kanin ntar kesini aja ya. Oke. Kenapa nih Indah? Aku nggak ngerti dia ngomong apa, sumpah. Bentar ya guys, aku lagi tahu.
Indah bilang gini guys, tapi di sini nggak ada emoji, jadi mohon maaf kayak cuek. Jadi intinya adalah kalau kita nggak balas dia nggak pakai emoji, berarti dia kira kita cuek. Ya disimpulkan begitu. Nin, pernah ada makan pempek 5 ngomong 3? Tidak pernah. Pernahnya ngomong 5 makannya 10. Canda. Bahasa Palembang ada kasar halusnya gak ada? Kasar gak lo? Thank you Kak Ucu. Galau itu semua. Thank you bahasa Palembangnya apa? Mau kasih. Kayak bahasa Jepang kalau itu ya, kalau masuk restoran. Thank you Kak Farhan. Berarti kita sayang Anin galau. TK di mana? Di Palimo. Apa ya dulu TK aku dulu namanya apa ya? Oh, TK Aisyah. Enggak tuh deh. Lupa. Sekarang Sunset One ada filternya, iya emang. Tapi pasti beda lah. Aisyah di Muhammadiyah. Yo, benar. TK aku di situ. Anines di Zahra. Yo. Pernah ke pasar 16 dak? Pernah, tapi aku lupa. Kok sama TK kita? Hai, bohong kau nih ya. Coba gombal bahasa Palembang ndak baca. Ndak terti aku, ndak terti. Indah lagi gibahin aku. Ngomong apa, guys? Nin, kapan balik Palembang? Ndak tahu, jinguk lah kage main paca. Banyak jambret di pasar 16 Yonian. Bisa kelakar, iya BK. Coba ngelabrak pakai bahasa Palembang. Enggak. Pacak tuh apa bisa? Thank you Kak Bindeo. Tuh kan, aku takutnya kalian nggak ngerti. Cawa bae itu tuh bisa cawa. Bacot artinya. bahasa Jakarta bacot. Yuk paca. Ya. Yuk bisa yuk gitu. Bisa bikin pempek nggak? Bisa lah. Tapi lalu po caranya. Soalnya udah lama udah bikin susah kayak harus ditranslate gitu. Ipi cepu kanin di SR bahas mulu. Bahas apa dia? Di Palembang ada suntiang kah? Kau kira ini Padang ada suntiang?
Nggak tahu sih Suntiang apaan sih. Suntiang tuh yang ini kan, yang buat orang Minang. Ipi bahas nugget. Nugget dia yang itu, yang nugget yang gosong. Mau Palembang banyak gawe. Palembang panas. Bergo itu apa dia? Lupa aku, bergo itu apa dia? Keanehan suka dak nyium wangi karet. Nggak suka aku. Aku sukanya itu apa dia? Bau bensin. Duh, aneh banget sih bahasa Palembang. Udah lama gak ngomong. Burgo tuh yang udah lupa aku. Burgo tuh yang cek mana. Gimana bahasa Palembangnya apa? Apa? Bau duit baru. Wah, jelas itu ya. Berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, tahu aku. Yang di itu kan, yang kalau dipotong tuh berlapis-lapis gitu kan. Lemak celimpungan apa laksan? Menaku sukanya laksan. Celimpungan kan yang bulat-bulat kan. Aneh dengerin ngomong bahasa Palembang, emang aneh. Kayak dipaksa, karena aku di Palembang ngomongnya bahasa Indonesia gitu. Oh iya, mana ada satu Siko. Siko 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Celimpungan yang hijau, yang kuning. Celimpungan tuh yang kuning. Kuning hijau sih. Tawa Jalem ndak? Tau lah. Lemak model mie atau pempek kapal selam? Tergantung. Ngomong tergantungnya tergantung. Martabak har atau pelenggang? Aku demennya lenggang. Soalnya aku udah terlalu suka martabak. Siapa di sini wong marane muara ini maksudnya? Coba ngegas pakai bahasa Palembang. Nanti ya nggak bisa. Thank you Kaucu. Pernah ada naik ketek nyebrang Sungai Musi. Naik ketek tuh yang kayak perahu kecil gitu. Nggak pernah. Yang sering ke Sungai Musi tuh om aku yang apa namanya, yang kerja minyak di sana. Ngerti gak sih guys? Jadi dia sering bolak-balik. Aduh, nggak tahu deh apa namanya. Diajarin cara makan pempek benar. Iya, men wong Palembang tuh makan pempek terus cukonya di apa namanya, diminum. Tapi aku udah cek itu. Aku ya udah cocol bae. Begawe tuh kerja. Ya benar. Om aku begawe di sana. Di Seruput. Nah, yo. Nyerop cuko.
Ih, orang Palembang banyak banget ya di sini ya. Kok pada ngerti sih? Kemplang. Kemplang itu tuh kemplang itu kerupuk ikan. Kerupuk sama kemplang beda ya, guys. Kalau kerupuk itu yang kan yang tau kan yang jaring-jaring gitu kan. Iklan kan. Kalau kemplang itu kerupuk ikan, terus makannya tuh pakai sambal merah. Kemplang yang bulat yo. Kerupuk yang di warteg yo. Kak Ani seneng makan tempoyak ada? Seneng. Doyan. Suka duku dak kak? Suka lah. Lemak tempoyak atau pindang? Pindang udang tapi ya. Di Palembang suka reuni sama teman SMP nggak? Kadang sih, karena teman-teman ini nggak pakai bahasa Palembang aja, bahasa Indonesia nih. Aku di Palembang reuni kadang, tapi kadang teman-teman aku tuh, kawan-kawan aku tuh di Jakarta galau, pada di Jakarta di luar negeri. Jadi kalau balik ke Palembang kate temen aku. Saya di Jakarta banyak. Jadi misalkan aku balik lebaran kan atau tahun baru, aku nanya dulu, woi balik Palembang dak, men balik ketemuan peh. Nah di Jakarta jarang ketemuan kan, sama jola-jola. Bahasa Palembang kuping. Telingo. PIM apa PI? PIM tuh lah kate apa ya. PI itulah yang paling bagus di Palembang sekarang. Aning kate kawan di Palembang, ayonian. Kopeng. Oh my god, aneh banget, mohon maaf. Kalian pasti nggak ngerti kan cara bedain ngomong sama orang tua gimana? Nggak gimana, karena aku bilang lagi nih, aku nggak pernah ngomong bahasa Palembang di Palembang gitu, jadi ngomongnya bahasa Indonesia biasa. Tapi kadang kalau sama teman tuh suka pakai bahasa Palembang, tapi yang tidak lah kayak gitu. Kak Anin cantik, spill cool people dong, ndak galak. Men PS ramen yang CIP sekarang. Oh IP masih ada apa? IP itu mall apa ya? Kalau di Jakarta IP apa ya? IP
bukan Cak Green Indonesia. IP tuh Cak apa ya? Cak Kalibata. Kayak ITC, iya ITC. Kalau PI IP itu mall tua. Lah kan Kalibata City, Cak itu kan. Cak mall tua kan. Atau Blok M. Pimla Jayo sekarang. Emang ada apa dia? Kalau PS kalau PS tuh sekarang Cak Blok M lah ya. Ke OP Mall. OP Mall punya temen aku. Laju reuni wong Palembang galau di sini ya kan. Men lah di Palembang tuh pasti galau-galau kenal. Apalagi wong kayo. Karena orang Palembang itu kayak kan kecil kan Palembang, jadi kayak kenal. Oh nih pasti kayak sering denger lah nih. Oh sini namanya ini, dia punya ini gitu loh misalnya. Soma, oh iya Soma. Ntar absen podium pakai bahasa Palembang gimana? Berarti kau terkenal di Palembang? Nggak do. Nggak terkenal aku nih, nggak terkenal. Bubur di Palembang aneh nih. Nah, nggak pernah pula aku makan bubur di Palembang. Ada nggak mall yang belum dijelajahi di Palembang? Palembang tuh punya berapa mall sih? PS, BIM, PTC, PI. Pernah makan mie ayam atet dah? Oh, pernah lah. Dulu aku les bahasa Inggris di belakang mie atet. Tempat lesnya namanya Mem Ana, masih tahu menu Palembang. Ke JM, oh iya, aku kira JM tuh di Jakarta ada, ternyata ada. Oh caca. Kalau bicara sama ayah pakai bahasa Palembang enggak? Pernah berantem pakai bahasa Palembang. Pempek Palembang nggak enak. Apa dia ya? Nggak tahu.
Kenapa dipanggil teteh? Nggak tahu ya kenapa ya. Pernah dilabrak kakak kelas nggak? Pernah banget. Cerita, ya jadi dulu zaman pas SMP kelas 2 apa kelas 1 ya? Kelas 2. Jadi dulu tuh kan zamannya anak main Twitter awal-awal banget gitu. Terus entah kenapa aku tuh punya teman. Nah, teman aku cewek tapi beda kelas gitu. Terus beda kelas. Aku follow dia. Terus dia punya cowok kan. Nah, terus aku juga follow cowoknya dia. Terus maksudnya semuanya, karena semuanya tuh kakak kelas aku. Terus yang temen aku tuh sepantaran sih sama aku tapi beda kelas. Terus abis itu karena nggak entah kenapa, karena di Twitter itu kalau dalam zaman dulu tuh kayak suka RT gak jelas gitu, kayak damn is true gitu-gitu. Kalian pasti tau lah kalau dari dulu main Twitter. Terus habis itu kayak aku ngeliat di timeline tuh kayak spam gitu, kayak spam. Terus kayak kayak ini orang ngapain sih RT terus gitu kan. Terus akhirnya aku unfollow cowoknya karena kayak aku nggak kenal banget, jadi kayak ya udahlah aku unfollow. Terus abis itu besokannya pas aku sekolah datang dia ngelabrak aku bilang kayak kenapa kamu unfollow Twitter pacar aku gitu. Terus kayak yaudah, terus kayak dia marah-marah gitu, emang ada masalah apa gini. Terus kayak ya nggak ada masalah apa-apa, emang kenapa, kan hak aku dong mau unfollow mau enggak. Terus kayak nah aku tuh orangnya kayak sebenarnya aku tuh nggak suka dimarahin banget ya, tapi sebelum aku marah aku tuh sebenarnya bisa marah balik dulu ya. Tapi sebelum marah tuh aku harus nangis dulu, kayak aku kayak tahanin diri aku, tapi aku harus nangis dulu. Tapi aku nggak mau nangis di depan dia, jadi kayak aku cuman kayak nggak ada masalah, ya udah ntar di follow lagi aja, aku ngomongnya gitu kan. Terus habis itu kayak udah masuk tuh, udah bel. Terus habis itu kayak untung aku nggak nangis kan. Terus pas mulai kelas aku baru nangis tuh, kayak aku nangis diam-diam, aku kayak gini karena kesel banget kan. Ya udah akhirnya gitu. Terus tapi setelah itu, jadi aku tuh waktu itu dideketin sama kakak kelas. Jadi ada kakak kelas deketin aku karena waktu itu dulu satu SD kan, dulu dia SD-nya sama kayak aku. Terus dia kakak kelas aku, jadi pas SMP kenal nih. Terus aku nggak suka sama dia, tapi dia deketin aku gitu. Kayak gimana sih pertama kali deketin sama kakak kelas, kayak pas SMP, kocak gitu kan. Akhirnya si kakak kelas ini tuh yang gaul lah ya, maksudnya yang senior yang suka, bukan ngelabrak juga sih, yang terkenal galak gitu loh. Jadi kayak kalau ada masalah sama gengnya itu, jadi semuanya bantu gitu. Terus abis itu jadi lagi dideketin, terus aku cerita dong kayak iya tadi aku dilabrak sama gini sama pacarnya juga. Nah sedangkan pacarnya temennya aku itu yang bukan anak gaul gitu, tapi pintar. Dia kalau nggak salah dia apa ya, Axel deh kalau nggak salah Axel. Terus maksudnya yang nggak gaul, jadi cuman yang kayak terkenal gara-gara pintar doang. Nah sedangkan aku lagi dideketin sama kakak kelas yang gaul, terus kayak kalau satu gengnya ada masalah dibantuin gitu. Terus akhirnya dia nanya kayak dilabrak kenapa gini, nggak diapa-apain kan segala macam gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku nggak tahu kenapa tiba-tiba si cewek itu bilang gini, ternyata tukang ngadu ya segala macam bla 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 bla. Terus sini kalau mau ketemu sendiri aja gitu kan. Terus kayak ini udah kelar loh masalahnya, kenapa masih ada aja gitu. Terus aku
aku ngerasa aku nggak ngadu karena aku ditanya, soalnya itu bener-bener ada di apa namanya, kedengaran satu sekolah gitu loh, kayak kalau aku di labrak, terus kayak aku ya udah deh, maksudnya kayak ada yang nanya ya udah ngomong aja gitu kan. Terus akhirnya aku bilang lagi, ya aku bilang lagi sama yang kakak kelas aku itu, ternyata dia masih ini nih gara-gara kakak bilang ke dia deh, karena aku baru tahu ternyata kakak kelas aku tuh bilang kayak jangan ganggu Anin ya, dia bilang gitu, jangan ganggu Anin, kayak kalau ada masalah sini nih langkain gue dulu. Wede, gila kan, gimana nggak seneng digituin kan. Terus habis itu ya udah akhirnya si ceweknya nggak berani, karena jadi yang kakak kelas aku itu tuh punya geng cewek-cewek yang kayak apa ya namanya, songong-songong tapi baik, ngerti gak sih? Jadi si cewek yang temen aku itu dia takutnya diomongin, takut dilabrak sama kakak kelas yang lain gitu. Udah deh. Terus aku mau ceritain lagi gak sih guys? Jadi dulu menurut aku tuh masa SMP tuh masa yang paling indah menurut aku, karena kayak wah enak banget, karena kayak aku banyak teman gitu-gitu kan. Terus abis itu aku ceritain yang kak, jadi yang waktu itu kan aku pernah cerita tuh yang sama Siska juga, aku punya teman pas pas waktu itu. Jadi aku tuh wah dulu masa percintaan aku gitu kan, pas SMP kelas 1 aku tuh yang aku ceritain yang dia dimarahin sama mamaku, dan akhirnya dia jadian sama sahabat aku gitu kan. Terus ya udah tuh, tapi sampai sekarang aku masih baik-baik aja, karena kayak ya elah mungkin dulu cinta monyet, terus kayak sekarang kayak ngapain ya aku dulu suka sama dia gitu. Tapi sebenarnya orangnya baik banget, kayak sebenarnya dia tuh definisi cowok yang nggak cocok buat dijadiin pacar, ngerti gak sih? Kayak dia tuh ya udah friendly aja karena dia temen cewek banyak. That's why kenapa aku nggak pengen punya cowok yang banyak temen ceweknya gitu kan. Jadi enak dijadiin temen aja gitu kan. Terus abis itu itu yang awal-awal SMP M1 lagi SMP kelas 1. Pas SMP kelas 2 tuh udah tuh aku udah mulai tahu kalau si cowok itu jadian sama sahabat aku. Terus habis itu SMP kelas 2 yang tadi aku bilang, yang kayak aku dikenalin sama aku dideketin sama kakak kelas aku. Iya, M1 good. Terus habis itu SMP kelas 3 SMP kelas 2 sih. SMP kelas 2 itu dimana aku lesnya tuh gabungan sekolah gitu loh, ngerti gak sih? Bentar, kelas 2 tuh tes. Halo. Udah? Udah belum? Oke, aman. Tadi aku pakai hotspot HP aku soalnya tadi katanya wifi-nya mati. Terus habis itu SMP kelas 2 tuh ya. Jadi waktu itu aku les di satu tempat di mana bukan dari satu sekolah doang gitu. Jadi kayak ada dari SMP ini, ada SMP ini gitu-gitu kan. Terus adalah suatu masa di mana kayak aku tuh dikenalin sama satu cowok sama teman aku ini adalah ternyata saudara jauh aku. Nah abis itu dia bilang, karena si saudara jauh aku ini punya cowok, dan cowok itu tuh punya sahabat, ngerti gak sih? Mereka sahabatan. Nah jadi si saudara aku tuh bilang kayak udah kamu sama dia aja gitu kan. Nah aku kayak
tapi aku tuh lagi dideketin sama kakak kelas aku, tapi aku udah bilang aku nggak mau gitu kan, aku nggak mau pacaran segala macem. Terus kayak maksudnya kayak ya udah, misalnya kalau mau deket gak apa-apa gitu, yang penting nggak pacaran, karena kayak aku takut aja gitu kan, karena kayak belum pernah pacaran gitu. Terus habis itu dideketin tuh sama yang apa, sama yang di les itu. Ternyata dia les catat nih, tersebar informasinya. Emang kenapa sih? Kan namanya juga cerita, apa yang harus dicatat coba? Iya, lebay banget. Terus abis itu apa namanya, akhirnya dideketin tuh sama adik kelas lagi, sama apa namanya yang di kelas itu. Iya, lagian juga aku nggak ngomongin namanya. Terus habis itu akhirnya aku tuh dideketin kan. Nah, tiba-tiba si kakak kelas aku itu les di tempat aku itu. Terus dia udah kayak dengar gitu kali ya, dengar kayak, iya Ani tuh lagi dideketin sama yang ini loh, yang beda sekolah itu. Tapi sedangkan si yang teman sekolah yang les itu sepantaran aku, masih kelas 8 juga sama. Dan kan aku gak suka ya sama yang misalnya sepantaran gitu, tapi kayak dulu kan masih belum kayak mikir apa-apa, cuman kayak ya udahlah teman aja, teman deket gitu. Terus habis itu yang aku ceritain kemarin, kayak tiba-tiba kakak kelas itu les di tempat aku. Terus selalu kalau aku tuh les tuh bisa sampai jam 9 jam 10 malam, selalu dia nungguin aku guys, bayangin selalu nungguin aku kelar. Selalu misalkan nih aku les, jadi di tempat les aku itu tuh ada pintunya tuh di tengah-tengah ada kaca, jadi bisa orang luar itu bisa ngelihat kita dari dalam. Nah, aku tuh entah kenapa ini kan pintunya, terus ini aku tuh bisa kelihatan dari luar gitu. Terus tiba-tiba kayak sering banget si senior aku itu, kakak kelas aku itu liatin aku gitu dari jendela gitu, dari apa namanya kacanya gitu. Terus kayak aku nggak suka ya, gimana sih kayak masih kecil terus digituin, kayak diantara risih tapi gimana gitu kan, nggak ngerti kan. Terus kayak sampai kokonya yang ngajar tuh kayak bilang, sini masuk kalau mau ketemu siapa sih gitu. Enggak gitu kan. Terus kayak belum tahu maksudnya kayak belum tahu kalau nyari aku kan. Terus ya udah tuh akhirnya udah. Terus besoknya aku kan males ya digituin, kayak risih gitu. Akhirnya kan pintunya di sini, jadi aku duduk di sini, jadi kayak orang mau lihat tuh nggak bisa, ngerti nggak sih? Nah ya, akhirnya aku pindah di situ. Terus kayak ya udah. Terus waktu itu aku sempat satu kelas sama yang cowok yang deketin aku itu, yang beda sekolah. Akhirnya sekelas. Nah akhirnya dia duduk sebelah aku. Terus tiba-tiba mungkin kedengeran di telinga si senior aku, dia masuk kelas aku, bayangin. Sampai kayak dia liatin aku gitu sama teman aku itu, kayak oh my god, kayak aku takut apakah ada peperangan di antara mereka gitu kan. Maksudnya kayak ya udah, aku juga ada jelasin ke senior karena kayak aku nggak mau pacaran segala macam gini. Terus aku juga yang kayak sama teman aku itu sebenarnya masih biasa aja gitu. Dia direbutin. Nah terus habis itu entah kenapa aku tuh orangnya nggak suka sama cowok yang suka apa ya namanya, kalau bahasa Palembang tuh kayak bingung juga, kayak banyak gaya gitu. Kayak misalkan nih mobil dia bunyinya ngeng gitu kan. Nah dia tuh stop di depan aku, bayangin. Dia kayak ngeng gitu kan, ayo sini aku anterin pulang. Terus kayak oh enggak. Terus kayak aku takut gitu kan. Terus kayak ya udah, akhirnya aku nggak pernah diantar dia pulang dong. Terus habis itu ya udah, iya caper kayak aku nggak suka, kayak malah ilfeel. Terus akhirnya kayak aku nggak pernah balas SMS si senior aku lagi segala macam. Tiba-tiba pas aku lagi itu mau ujian sekolah, kalau nggak salah mau semester
mau naik semester 2 kalau nggak salah, kelas 8. Terus SMP udah bawa mobil. Dia SMP kelas 3 soalnya. Mungkin kalau cowok emang dikasih gak sih umur segitu ya nggak? Apalagi cuman buat ke tempat les doang. And then abis itu yang kemarin aku cerita sama Siska, jadi kan kalau mau masuk kelas hafalan gitu, jadi kita tuh di les ada kelas hafalan gitu kan. Aku tuh sekelas dong sama yang beda sekolah itu, karena emang sama gitu, maksudnya kayak dia kelas 8 aku kelas 8, sedangkan kalau aku sama yang kelas 9 itu, ada kakak kelas aku itu, dia di atas aku lantai atas, jadi kayak buat kelas 9 paling atas gitu, mungkin lebih fokus apa gimana nggak tahu, beda gitu. Terus habis itu sepatu kita dilepas semua kalau mau masuk tempat itu. Terus tiba-tiba sepatunya dia hilang, sepatu yang temen aku beda sekolah itu hilang. Terus katanya diumpetin sama si senior aku. Ya udah gitu. Terus kayak kocak, terus aku malah yang kayak tambah ilfil lagi sama seniornya, jadi kayak aku nggak bakal mau. Ilfil nggak sih guys, ya kan, makanya. Tapi baik sih sebenarnya, kayak dia yang kayak jagain aku biar aku nggak dilabrak gitu. Jangan-jangan senior kamu sukanya sama temen les kamu. Waduh, udah lama loh kisahnya, masih ingat banget ya gimana inget lah, masa kayak kan itu aku yang melewati, masa nggak inget. Terus habis itu apa lagi ya, udah masuk kelas 9. Nah pas kelas 9 aku itu udah nggak les lagi di tempat itu, jadi kayak aku udah nggak pernah ketemu lagi sama yang cowok itu. Jadi pas kelas 9 itu tuh aku sempet difitnah sama temen satu kelas aku, nggak satu kelas banget sih, cuman yang kayak hits-hitsnya aja gitu. Jadi aku tuh dulu pas kelas 1, 2, 3 tuh nggak pindah kelas gitu loh. Maksudnya nggak pindah temen-temennya. Jadi dulu kayak aku sempet difitnah gitu gara-gara apa ya? lupa. Tapi kayak intinya nih ada satu orang tuh suka ngomporin ke yang lain. Padahal cuma gara-gara dia doang yang nggak suka aku. Terus kayak aku bodo amat kan. Tapi kayak ada di saat dimana aku tuh kayak bener-bener nggak pengen masuk sekolah gitu. Karena aku sempet gak masuk sehari gara-gara telat kan. Terus besokannya kayak aku takut kayak ketinggalan sesuatu apa yang kemarin aku nggak datang, ngerti gak sih, kayak ada mungkin mereka ngomongin aku apa gimana. Terus aku takut. Masih mending aku kayak ngadepin mereka tiap hari tanpa kayak ada satu hari jeda dimana kayak mereka nggak semuanya ngomongin aku gitu, ngerti gak sih? Ya kalian pasti pernah ngerasain gitu sih. Terus abis itu ya udah tuh aku udah bodo amat kan. Nah tiba-tiba aku tuh tahu, entah kenapa ya, aku tuh tahu di mana orang-orang tuh yang kayak ngomongin aku, tapi di depan aku tuh dia baik banget, maksudnya baik aja, bukan baik banget sih, baik aja gitu, kayak nggak ada kayak nothing wrong gitu, kayak dia nggak ada masalah apa-apa tentang aku sama aku kalau di depan aku gitu. Aku nggak suka, benar-benar nggak suka banget sampai sekarang, kayak aku nggak suka banget orang kayak gitu. Jadi kalau dia nggak suka sama aku, mending kita berantem meskipun nanti nggak tahu baik atau enggak. Jadi mending kayak ya udah saling tahu aja nih kalau nggak suka gitu. Sedangkan dia nggak kayak gitu, tapi aku sadar dia tuh orangnya kayak gitu, ngomporin segala macam. Apalagi orang Palembang yang ngomongnya kayak wah gitu. Terus habis itu ya udah jadi jadi waktu itu dulu pas kelas 9 aku itu sekelas lagi tuh sama yang aku pertama kali suka pas SMP kelas 1. Tapi dia tuh diantara udah putus sama sahabat aku atau belum gitu. Mungkin kayak udah putus tapi si cowoknya masih pengen sama si
sahabat aku itu lagi gitu. Ngerti nggak sampai sini? Nah terus habis itu ada cowok pindahan, murid pindahan gitu pas kelas 9. Dia tuh aneh, freak banget, freak. Jadi kita sempat ada sesuatu gitu di aula. Jadi semua kelas 9 tuh kan ada kelas 9. Aku dulu kan masih ada RSBI ya, RSBI 1, 2, 3, 4, Axel segala macam gitu-gitu. Ada yang reguler gitu-gitu kan. Jadi kayak rame, jadi kayak kelas 9 tuh ada banyak banget. Nah, terus habis itu pas ngumpul itu ada satu cowok. Terus aku bilang kayak, baru lihat tuh siapa ya gitu kan. Baru lihat siapa. Bentar, iklan. Itu siapa? Terus habis itu kayak, nih orang tuh liatin aku mulu, bener-bener ngeliatin. Kayak kita kan, aku duduk paling belakang dong kalau ada kayak acara-acara yang ngumpul-ngumpul gitu. Terus dia dari depan, dari kayak dia kayak 5 baris di depan aku, dia tuh liatin aku kayak gini mulu. Bener-bener kayak, ih aku nggak suka gitu kan. Kayak ini orang siapa sih liatin aku gitu kan. Kayak udah aku pikir kayak cuman ya udahlah gitu kan. Nah abis itu tiba-tiba pas aku turun, dia ngajak kenalan aku. Dia minta nomor telepon aku kalau nggak salah. Minta nomor telepon aku, nggak aku kasih kan. Mereka dulu masih SMS-an gak sih. Terus habis itu ya udah tuh, nih freak banget orangnya gitu kan. Terus kayak aneh juga gitu. Terus udah tiba-tiba setelah hari itu, besok-besoknya tiap hari dia tuh selalu lewat kelas aku. Bener-bener selalu lewat kelas aku. Terus aku kayak, aku takut banget, bener-bener kayak wah, kayak diteror parah. Padahal kayak aku nggak tahu siapa dia gitu. Tapi emang di kelas dia, aku tanya kayak, ini orang siapa sih gitu kan. Aku tanya sama sekelasnya kayak, iya dia tuh aneh banget gitu kan. Hati-hati nih ntar dia papain gitu kan. Kayak aku takut, tambah takut kan. Nah, akhirnya aku cerita nih sama cowok yang yang dulu yang pas kelas 1 SMP aku suka. Terus aku bilang, sumpah tolongin dia kan temen-temennya banyak. Dulu aku pas kelas 9 tuh temen cowok aku tuh banyak banget guys. Sampai kayak, karena pas kelas 9 itu kan aku di fitnah. Aku tuh sampai kayak nggak percaya lagi sama teman-teman cewek aku. Jadi kayak aku ya udah, aku temenan sama cowok-cowok aja. Karena mereka yang ngasih tahu aku, si ini ngomongin lo gini. Gue udah bodo amat. Maksudnya kayak, ya emang lu ada lihat gue salah? Maksudnya kayak ada lihat gue kayak sesuatu yang aneh sama gue sampai dia bisa ngomong gitu? Enggak sih. Jadi kayak cowok tuh lebih ke logika gitu loh. Ngerti gak sih? Cowok tuh jarang yang kalau aku lihat tuh lebih enak temenan sama cowok karena mereka nggak terlalu suka kemakan omongan orang. Nggak tahu sih kalau sekarang mungkin banyak ya cowok kayak gitu, tapi aku nggak tahu. Jadi abis itu akhirnya aku cerita dong kayak sama teman-teman aku. Banyak tuh teman-teman aku kocak banget yang cowok-cowoknya. Kayak sumpah please bantuin gue banget, kayak ntar kalau ada dia nih ya, kayak gue fix banget hari ini dia bakal ada lagi depan kelas kita gitu kan. Terus akhirnya aku tuh duduk di depan kelas aku gitu kan. Terus tiba-tiba si cowok freak itu datang duduk di sebelah aku. Terus aku bilang kayak, aku kayak sumpah aku takut banget nih orang ngapain deket-deket aku gitu kan. Terus karena teman-teman aku tuh bilang, yaudah nih lu nggak apa-apa, duduk dulu aja gitu. Ntar gue datang sama yang lain ngebantuin lo. Akhirnya si cowok yang aku suka pertama kali itu tiba-tiba dia duduk ke sebelah aku. Terus dia dia nggak duduk. Dia jadi kayak tempat duduk kita tuh kayak, tahu kan yang duduk di sininya tuh ada tumbuhan, terus sini ada tempat duduk. Biasa kan sekolah kayak gitu kan. Jadi dia tendang dinding kursinya gitu loh, ngerti gak sih? Si cowok yang itu dia tendang kursinya itu kayak, lu ngapain di sini? Gitu kayak oh my god, dia sangat pahlawan banget, ngerti gak sih? Kayak my savior banget gitu. Terus habis itu kayak, ngapain di sini? Udahlah, nggak usah gangguanin lah, gituin. Terus kayak aku, oh my god, kayak nggak bisa. Terus kayak abis itu tapi di situ aku kayak diantara takut gitu, karena aku nggak bisa mikir apa-apa. Bayangin dong kayak digituin sama orang freak ya kan. Terus kayak, udah sana lu pergi. Terus kayak dia tuh orangnya bukan yang kayak iya maaf gitu. Yang freak itu nggak kayak gitu. Terus dia malah yang kayak,
apa, kan gue cuman mau kenal sama Anin segala macam gini-gini. Kayak ya nggak bisa, emang Anin mau kenalan sama lo, digituin kan. Terus habis itu kayak ya udah, habis itu akhirnya besok-besokannya dia nggak masuk sekolah, sampai akhirnya itu tuh udah mau lulus banget guys. Jadi kayak kita tuh jarang masuk sekolah karena emang nggak ada kelas, cuman kayak masuk sekolah ada buat dekor buat perpisahan gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak kita udah jarang ketemu orang ini lagi. Mungkin dia nggak lewat kelas aku karena kelas dia di ujung banget kan, dan kelas aku tuh yang kayak rada depan gerbang gitu. Apakah cowok itu jadi fansnya Kak Anin? Nggak tahu deh. Terus kayak ya udah akhirnya nggak pernah ketemu lagi. Terus kayak bayangin aku udah nggak suka nih sama si cowok ini, tiba-tiba gara-gara itu aku suka lagi. Bayangin guys, bayangin. Terus habis itu kayak mungkin karena terus tiba-tiba kayak aku dengar lagi kalau dia balikan lagi sama sahabat aku. Terus aku ya udah kan, dia emang baik, kayak yaudah, you are my best friend gitu. Tumbuh lagi ya benih-benih cinta, tapi kayak ya udah gitu. Saatnya dia baik lagi sih. Nah abis itu SMA kelas 1 nih ya, disclaimer ya, ini SMA kelas 1 semester 1 itu aku masih di masih di Palembang ya, jadi belum masuk JKT48. Jadi aku mau ceritain buat kalian yang baper-baper gak jelas atau yang kayak suka nanti malah nyari-nyari orangnya ya, tolong banget nggak usah nonton, nggak usah dengerin. Jadi buat yang santai, yang chill aja dengerin aku ngobrol, dengerin aku cerita tentang masa percintaan aku pas SMA, nggak apa-apa. Oke, lanjut gak? Terus jadi masa SMA kelas 1 tiba-tiba enggak, sumpah aku harus ceritain dulu. Aku tuh orangnya jarang banget disurprisein sama teman-teman aku. Mungkin kayak mereka cuma ngucapin tapi nggak benar-benar disurprisein banget gitu. Jadi ada saatnya ini balik lagi ke kelas 8 ya. Mohon maaf aku lupa dengan cerita ini. Balik lagi ke kelas 8. Jadi tahu kan cowok yang beda sekolah itu? Nah, yang beda sekolah itu pas aku ulang tahun, tiba-tiba dia nganterin aku kue ulang tahun. Ingat gak sih zaman dulu tuh cupcake yang dibuat gambar ada cewek, terus kayak bisa tulis gitu. Tahu kan? Tapi kayak aku dulu kayak nggak pernah dikasih sama cowok, ngerti gak sih? Nggak pernah dikasih surprise gitu. Terus aku yang kayak oh my god, ini kayak gemes gitu kan. Terus kalau nggak salah dia ngasih aku boneka sih, tapi aku nggak bilang sih aku nggak suka boneka. Jadi kayak oh ya makasih ya gitu. Kayak mungkin boneka itu bonus, tapi aku suka banget cara dia yang kayak surprisein aku segala macam gitu. And then itu that's why kenapa aku ngerasa nih ini orang baik banget, tulus banget. Mungkin tapi belum saatnya kita bakal bersama, ngerti gak sih? Belum. Aku nggak nolak, cuman kayak aku perlahan-lahan tuh menjauh gitu, ngerti gak sih? Kayak aku nggak mau, karena apa ya? Oh my god, kelas 8. Oh ya, ada adik kelasnya dia yang sekolahnya sama dia. Jadi katanya itu dia dari kelas 1 suka banget sama si cowok ini. Sampai-sampai dia nggak dengar kabar kalau si cowok ini deketin aku. Tiba-tiba si cewek ini dia add BBM aku. Zaman dulu masih BBM pas kelas 8. Dia add BBM aku sampai kayak nanya, boleh kenalan gak? Jadi dulu itu aku tuh kan orangnya sering masuk majalah gitu kan. Terus kayak sering ikut lomba juga. Jadi kayak lumayan terkenal lah. Maksudnya kayak gak terkenal banget. Jadi kayak orang-orang sepantaran aku, seumuran aku tuh tahu aku, ngerti gak sih? Ya lumayan lah ya, terkenal lah ya. Terus habis itu si cewek ini, si adik kelasnya dia ini, si adik kelasnya cowok ini, dia itu tuh kayak deketin aku gitu loh, yang kayak nanya-nanya tinggal di mana, gini-gini. Sebenarnya dia orangnya baik, cuman kayak
dia tuh memberi sinyal ke aku bahwa please jangan ngambil cowok ini, ngerti gak sih? Karena dia tuh suka banget dari kelas 1, sedangkan aku baru kenal gitu. Sampai yang kayak dia tuh pernah bikin status, pernah pakai profile picture yang kayak dia mimisan gitu loh guys, kayak mimisan di foto, terus kayak oh my god, terus dia bilang gini, ini masuk rumah sakit gara-gara satu cowok doang, gimana sih rasanya gitu. Kayak aku jadi nggak enak dong buat deketin maksudnya buat deket lagi sama si cowok beda sekolah itu. Terus aku thank you Kak Girumon, aduh aus ya. Kalian bayangin ya, kayak punya gimana, maksudnya ngerti gak sih, kayak ada orang yang kayak bilang kayak iya pokoknya dia tuh cerita, mungkin dia tuh sebenarnya udah tahu kalau aku lagi dideketin sama si cowok ini. Terus habis itu si adik kelas itu, dia kan adik kelas aku dong, dia kayak waktu itu kelas 8, dia masih kelas 7. Terus dia bilang kayak iya aku tuh suka sama si ini tuh dari kelas 7 loh kak, segala macam gini. Cuman kayak mungkin sama yang mantannya kemarin cuman sebentar, tapi kayak aku tuh suka banget sama dia segala macam bla 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 bla. Terus aku yang kayak apakah gue harus mundur demi si adik kelas ini gitu. Terus aku yang kayak ya udah deh, maksudnya ya udah temenan aja. Terus akhirnya aku bilang gini, saking aku nggak enaknya, aku bilang gini, iyalah aku juga nggak bakal sama si ini. Terus dia bilang demi apa kak? Terus dia yang kayak iya aku sayang banget sama kakak, makasih ya kak udah ngertiin perasaan aku gini. Tapi sampai sekarang mereka tuh nggak pernah jadian guys. Tapi si cowok ini tuh tahu kalau dia punya adik kelas yang suka sama dia, dan dia bilang gini, kamu jangan, dia bilang sama aku gini ya, si cowok itu bilang sama aku gini, kamu jangan buang perasaan kamu demi si adik kelas itu loh. Maksudnya kayak kamu aku malah lebih sedih di saat kamu buang perasaan kamu demi adik kelas itu daripada kamu nolak aku. Gimana aku enggak, oh my god, ngerti gak sih? Hancur, ya kan? Udah tuh aku udah ceritain kan, tiba-tiba ini kita balik ke SMA kelas 1 pas aku masih di Palembang, oke? Terus akhirnya aku tuh bingung kan, aduh masuk SMA mana ya, kayak sinetron ya bener. Tapi ini lebih seru daripada sinetron ya, karena aku merasakannya. Terus habis itu SMA nih, aku pas SMP mau naik SMA aku bilang, duh masuk SMA mana ya. Terus kayak disuruh negeri, tapi aku nggak mau karena kayak dari SD aku swasta semua kan. Terus habis itu kayak yaudah akhirnya aku masuk SMA ini. Jadi SMA ini tuh baru di Palembang dan terkenal guru-gurunya tuh kayak masih muda-muda gitu loh. Terus kayak kita bisa ngeliat gak sih di mana sekolah yang punya kayak senioritas sama gak senioritas, pasti kalian bisa lihat bahkan dari orang-orang pas mau masuk sekolahnya itu udah kelihatan gitu. Karena dulu aku pas di Palembang pas masih masa sekolah, aku tuh diantara trauma sama nggak trauma tentang masalah labrak-labrak gitu loh. Jadi aku waktu itu sempat dilabrak kan pas kelas 8. Nah pas kelas 9-nya aku ngelabrak adik kelas gitu kan. Tapi nanti deh aku ceritain. Terus akhirnya aku masuk sekolah ini, SMA ini gitu kan. Terus aku baru tahu ternyata, kalian masih ingat yang aku ceritain si cowok yang pertama kali aku suka pas SMP dan si cowok yang deketin aku yang beda sekolah, itu dua-duanya satu kelas sama aku pas SMA kelas 1.
gimana rasanya, coba gimana rasanya. Terus aku yang kayak ya kan. Terus mungkin dulu tuh aku tuh orangnya pas SMP tuh aku tuh malu banget, kayak mungkin kayak aku suka sama orang tapi aku tuh kayak wah kayak anak kecil banget, ngerti gak sih, yang kayak diam doang, kayak telinga-telinguk gitu-gitu, kayak nggak berani ngomongin, ngerti nggak? Ngerti gak sih guys, kayak masih salting gimana gitu. Nah tapi di saat aku SMA tuh kayak aku udah mulai kayak aku nggak bisa nih kayak gini, aku kayak harus berani gitu loh, kayak ya udah, kalau ada apa-apa tuh diomongin gitu kan. Nah terus si yang aku suka pertama kali pas SMP ini, dia tuh udah putus ternyata sama sahabatnya. Bukan berani ngomongin suka aja sih sebenarnya, berani kayak aku tuh dulu ya kalau suka sama orang nggak berani ngobrol, malah yang kayak menghindar gitu loh, entah kenapa. Terus abis itu putus nih si cowok yang aku suka pertama kali pas SMP sama sahabat aku, dan sahabat aku juga satu nggak satu kelas, satu sekolah sama aku tapi beda kelas. Terus abis itu akhirnya kita udah mulai ngobrol nih, kayak wih gila kita sekelas lagi cuy, setelah dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP kita SMA sekelas lagi gitu. Abis itu ada di mana kita yang kayak ngomongin zaman dulu, ngomongin kayak ada kayak ngomongin kayak sumpah ya dulu pas kelas 1 SMP tuh kita tuh kayak sebenarnya lu suka kan sama gue, makanya lu marah gini, mungkin ngomongin kayak gitu lah ya, flashback lah ya. Terus kayak iya dulu kayak sumpah gue baru tahu kalau lu tuh jadian sama sahabat gue. Gimana lu bayangin kayak yang orang yang lu suka tiba-tiba jadian sama sahabat gue, gimana coba, kayak terus dia minta maaf, ya maaf ya gini ya gimana ya, kecantolnya sama sahabat lu dulu juga lu kan nolak gue segala macam gini udah pokoknya intinya kayak ya udahlah kita sahabatan aja gitu, kayak gue juga bakal ada buat lo, maksudnya kayak meskipun gak setiap saat tapi kayak yakin lah kayak kita tuh temenan aja gitu, oke. Terus habis itu akhirnya kalau aku curhat, aku tuh selalu curhat sama yang si cowok ini, yang sama yang yang SMP ini, yang pertama kali aku suka itu. Terus kayak tapi makin lama makin kayak nggak bakal lama dia, maksudnya kayak udah nggak ada rasa suka gitu loh, jadi kayak teman aja gitu. Nah habis itu malah nggak masih aku tahu meski dari curhat mungkin bakal ada benih-benih cinta lagi, enggak, malah aku yang kayak comblangin dia kayak lu sama dia aja gini. Terus akhirnya mereka jadian gitu. Udah. Terus yang beda sekolah itu juga satu kelas sama aku. Terus dia juga deketin aku lagi ternyata. Tapi ada dua orang. Ada dua orang suka sama aku. Ada dua orang nih saudaraan. Ada dua orang nih saudaraan. Satunya suka aku duluan nih.
ini sumpah ya, aku nggak ngada-ngada ya, aku ceritain. Satunya suka aku duluan, tapi aku bilang, aku dulu tuh orangnya nggak berani nolak orang, ngerti gak sih? Tapi pas SMA aku udah mulai yang kayak udahlah, maksudnya kayak nggak mungkin, kayak jangan di ghosting lah, ngerti gak sih? Meskipun nggak kayak gitu, nggak di ghosting juga sebenarnya, kayak mungkin aku nggak berani nolak, tapi ini orang mungkin berharap lebih gitu. Nah abis itu akhirnya aku udah bilang nih sama si cowok yang saudaraan ini, satu yang pertama kali suka sama aku, bilang, iya maaf ya, gue nggak suka sama lo gini gini. Udah tuh. Dan dia orangnya baik, ketika jadi mungkin kalau cowok kalau ditolak tuh kayak rada mungkin dia ngambek apa gimana, nggak tahu, mungkin ada aja yang kayak gitu, sampai yang kayak kalau kita ketemu melengos saja, atau kayak kita ngajak ngobrol dia nggak mau jawab gitu kan, ada. Dan dia baik, dan kayak ya udahlah kita temenan aja segala macam. Sampai dulu tuh aku tuh tahu dia suka sama aku, dia tuh bilang, oh iya nih dia bilang gini, jadi dulu di SMA aku tuh ada apa namanya, apa sih namanya dulu, ekskul ya, ekskul ya mungkin, tapi di sekolah aku dulu namanya bukan ekskul sih, namanya apa ya, lupa, pokoknya semacam ekskul, dia basket. Dan aku dulu sempet ambil apa ya, dance. Aku dulu sempet ambil dance, sempat ambil dance. Nah jadi kan lapangan basket sekolah SMA aku tuh gede banget, segede itu. Jadi kayak ada, mau aku pemanasan di lapangan basket tuh nggak bakal kena sama yang main basket. Jadi kita tuh di situ. Terus tiba-tiba kita tuh aku udah kelar kan, aku udah pendinginan, mereka masih main, yang suka sama aku pertama kali itu dia masih main. Terus dia bilang gini, dia nanya, dia abis kayak mungkin break dulu kan bentar, terus tiba-tiba dia nyamperin aku di pinggir lapangan basket. Dia bilang gini, lo udah mau balik? Tungguin gue dong, liatin gue main deh, dia bilang gitu. Ntar gue antar balik, dia bilang gitu. Terus kayak, antar balik? Enggak deh, karena kayak mamaku tuh emang dari dulu tuh kalau jemput aku lama guys. Jadi kayak apalagi yang sekolah aku ini tuh deket banget sama rumahku, jadi kayak aku kalau jalan kaki nggak apa-apa sebenarnya. Nah abis itu kayak ya udah deh gitu kan, kayak aku nggak pernah lihat orang main basket gitu. Akhirnya aku minta temenin teman aku tuh. Ya udah akhirnya kayak ya udah nungguin dia balik gitu. Terus nah pas mau balik gitu, pas udah kelar, dia menyatakan perasaan dia. Terus aku bilang kayak, maaf ya, nggak bisa deh, kita temenan aja gitu. Kayak oke, udah itu. Mungkin itu nggak terlalu itu sih, nggak terlalu memorable buat aku, karena kayak emang aku nggak suka. Terus habis itu pas kan aku bilang tadi dia ada saudara gitu kan, satu lagi. Nah si saudara yang satu lagi ini, dia tuh dicurhatin sama si cowok itu, kayak iya nih gue nggak bisa sama Anin karena dia udah nolak gue. Tapi nggak tahu ya, kayak menurut aku si cowok itu jahat, karena kayak si saudara yang nggak dapet aku, dia bilang kayak apa gue aja yang deketin Anin. Nah sedangkan si saudaranya yang ini tuh dia akhirnya deketin aku. Terus aku bilang juga kayak udahlah, nggak usah, maksudnya temenan aja gitu kan, aku bilang. Terus aku bilang kayak aku kesel, kayak ya udahlah ngapain sih gitu. Aku sampai marah sama dia kayak apaan sih woi, lu suka sama gue gara-gara apa lagi, maksudnya kita juga nggak deket-deket banget gitu. Terus akhirnya maksudnya aku waktu itu juga lagi deket sama yang beda sekolah, yang dulu beda sekolah itu kan. Terus habis itu akhirnya mereka yang kayak, ngerti gak sih, kayak cowok satu kelas duel gitu, ngerti gak sih? Mereka pernah berantem. Parahnya mereka pernah berantem guys. Aku lupa gara-gara apa, tapi mereka berantem gitu, kayak mau tonjok-tonjokan. Tapi aku nggak tahu gara-gara aku apa bukan ya. Cuman ya udah gitu.
Terus habis itu ya udah akhirnya kayak aku bilang aku nggak bisa sama yang saudaranya yang ini, aku bilang gitu kan. Ya udah akhirnya ya udah deh gitu. Terus aku kayak masih deket sama yang beda sekolah itu sampai pas aku mau bilang kayak iya nih aku mau ke Jakarta mau audisi JKT. Terus yang aku ceritain kemarin kayak pulangnya kapan dong, dia bilang gitu kan. Itu kan kelas 1 kan. Aku bilang aku dulu tuh mikir gini loh, kayak aku tuh nggak bakal lama lah di JKT. Mungkin aku dulu juga nggak ngerti JKT, mungkin kayak ini apa sih kontraknya paling setahun 2 tahun ngapain gitu, aku nggak tahu gitu kan. Mungkin kayak ya, aku bilang sama dia kayak ya setahun 2 tahun mungkin, aku bilang gitu di Jakarta mungkin baik lagi lah pas kelas 9. Soalnya aku juga aku tuh mau masuk kuliah dari sekolah ini, dari SMA aku, karena SMA aku tuh ada kuliahnya di Jakarta. Tahunya sampai sekarang ya. Terus habis itu kayak oh ya udah, dia bilang gitu, jangan lama-lama lah, dia bilang gitu kan. Terus habis itu ya udah pokoknya dulu pas SMA kelas 1 tuh aku kan masih online school gitu kan, kayak karena miss aku tuh bilang gini kayak namanya Miss Lani, aku ingat banget. Ini Miss apa namanya, si ini masih nungguin kamu tahu gitu kan. Terus pas kelas berapa, pas kelas 8 kalau nggak salah, kelas 8 pas SMA kelas 2, miss aku tuh ngabarin aku kayak apa kabar gini 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 gitu kan, masih inget miss gak segala macam, gimana sekolah lancar gak di sana. Terus ya udah, terus akhirnya si miss itu curhat kayak iya dia masih nungguin kamu tahu segala macam. Ya gimana ya miss, aku di Jakarta, aku udah JKT segala macam gitu kan. Oh ya udah, akhirnya pas kapan aku tuh pulang ke Palembang. Terus aku kayak ketemu dia di suatu mall, dia tuh mau naik mau naik apa mau turun eskalator, aku ketemu dia gitu kan. Terus kayak muka dia tuh melengos gitu lihat aku, dia kaget lihat aku kan, dia melengos. Bayangin kayak ini orang marah sama gue apa gimana ya gara-gara gue nggak balik gitu kan. Kayak udah sampai sekarang aku nggak tahu kabarnya gimana. Kayak dia pas SMA kelas pas SMA kelas 3 kelas 12 dia tuh pindah ke Malai. Harusnya dia bilang dia nungguin sampai nanti. Iya. Ya itu kan cinta monyet ya, kayak sekarang udah kayak aku juga nggak tahu orangnya lupa masalahnya. Dan ternyata masih kayak saudara jauh gitu sama yang beda sekolah ini. Tapi jauh banget, kayak bukan yang saudara banget gitu yang kayak ini saya tante aku punya segala macam, punya om, terus omnya ini punya istrinya ini mamanya dia gitu lah. Tuh guys, seru banget gak sih aku cerita? Tadi challenge-nya udah berhasil dong ya, udah bisa ngomong bahasa Palembang lebih dari 5 menit ya. Aku nggak tahu sih ini kan apa namanya, kalau di komen-komen showroom kan santai-santai ya, maksudnya kayak nggak ada tubir segala macam, kayak nggak ada siapa tuh cowoknya, siapa tuh ini, kita nggak tahu. Nanti mungkin kayak ada yang reshare lagi showroom ini terus di YouTube, mungkin nanti komenannya mungkin kayak ada yang bilang gue tahu tuh siapa cowoknya, gue tahu tuh gini. Nah, udah bayar. Oke, itu udah aku yang kayak no, aku udah bodo amat sih. Aku santai.
Tuh fanbase aku aja bilang santai aja, santai. Masa yang ternyata ngomongin itu bukan fans aku malah kayak gitu. Aduh, aku haus, sumpah aku haus banget. Aku dari tadi minum. Ih, seru banget. Aku suka cerita-cerita gini, guys. Kelar jam berapa ya? 17.30 ya. 17.30 aku udah kelar. Thank you guys for watching my story. Seru banget dengerinnya. Makasih ya. Aku tuh kadang, tapi kalian tahu kan, aku tuh kalau cerita tuh suka belibet gitu. Jadi kayak tadi ada yang cerita yang kelewat sih, tapi aku lupa ceritanya, tapi udah lah, nggak seru juga. Oke deh, thank you. Seru ya. Nah, kawan-kawan ceritain dong guys, kalian gimana masa SMP SMA kalian. Pengen deh curhat, boleh di DM, nanti aku baca. Masa sekolah diisi dengan les dan remet. Iya sih dulu. Kalian harus bayangin, aku dulu les, pokoknya sekolah, terus habis dari sekolah les sampai jam 9 jam 10 malam. That's why kenapa aku sekarang jago banget begadang, karena dari dulu emang kerjaan aku adalah les dan les. Belibet nih, mantan gue banyak. Siap deh. Bentar ya, aku cariin dulu, aku kedinginan. Oh iya, dulu tuh kalau sekolah aku pas SMA bukan ekskul, namanya elective class. Dulu geng-gengan enggak. Dulu tuh aku tuh paling banyak teman cowok sih. Teman cowok kan dulu banyak banget. Tapi udah nggak berkabar lagi sekarang. Apalagi pas SMA tuh sampai yang kayak aku dulu karena dulu mungkin di SMA aku tuh pas kelas aku murid ceweknya dikit banget, cuma 9 orang, 11 ya. Iya dulu 9, enggak, murid ceweknya 9, murid cowoknya 11. 12 ya. Kayak dulu kalau nggak salah murid kelas aku tuh 20 atau 21, lupa deh. Aku IPA. Terus habis itu guru-gurunya kan masih muda-muda banget ya. Dari keluar, maksudnya
guru-gurunya itu tuh lulusan UPH, makanya masih muda-muda banget. Terus aku dulu sempet suka sama satu guru kimia, karena guru kimianya masih muda banget, terus dia pintar main gitar, suaranya bagus. Kayaknya suka yang biasa gitu loh, ngerti gak sih? Pintar. Bisa-bisanya iya. Jadi enggak sih, bukan aku doang, banyak banget ya teman-teman aku yang suka sama dia. Dulu apa ya, masa-masa SMA tuh yang paling bandel adalah suka ngecengin guru aku kan. Kalau guru Mandarin aku kan dari Cina banget ya, maksudnya dia nggak bisa bahasa Indonesia, apalagi bahasa Palembang gitu kan. Jadi ngomong sama dia bahasa Inggris, kalau nggak bahasa Cina, bahasa Mandarin. Terus kita suka ngomongin dia gitu pakai bahasa Indonesia, kan dia nggak ngerti. Terus kayak kan misalnya ujiannya ulangannya misalnya kayak ini artinya apa gitu, nomor 1 artinya apa, itu ngomong kayak di kelas, satu artinya apa, jawabannya apa, pakai bahasa Indonesia, jadi si gurunya tuh nggak tahu gitu kan. Tapi kalau ditanya kayak ngomong apa gini, what are you saying gitu kan. Terus kita bilang kayak iya mau pinjam menghapus. Kocak ya. Pernah bolos gak? Enggak. Aku aus banget, tapi aku tuh nggak pengen minum guys, seret gitu loh. Pernah dipanggil BK nggak pernah. Pengen tahu balik ke masa-masa. Oh, kalau dulu pas SMA aku, pas SMA aku, kalau hari Jumat pakai baju batik bebas tapi celananya gitu-gitu. Aku suka banget. Aku tuh pengen banget punya sekolah yang pakai baju bebas sebenarnya. Tapi baju SMA aku seragamnya bagus loh guys. Terus pas SMA kalau abis upacara kita tuh kayak nggak balik ke kelas dulu, kita pas di lapangan kayak bubar jalan gitu kan misalkan. Terus kita tuh di halaman bola, kan halaman basket sama bola tuh beda, bahkan halaman bola itu gede banget sampai yang kayak wah jauh banget kalau muterin halaman itu kan, halaman bolanya, lapangan bolanya maksudnya. Habis upacara ke kantin dulu. Di SMA aku nggak ada kantin,
Jadi dulu pas SMA abis kelar upacara bubar jalan gitu kan, terus kayak kita malah ngobrol-ngobrol sama guru-gurunya karena chill itu guru-gurunya. Maksudnya kayak sebenarnya ada gurunya yang udah tua juga, lumayan tua, tapi masih bisa diajak ngobrol seru-seru gitu. Terus dulu pas SMA kita nggak dibolehin les karena kalau ada murid yang nilainya kurang di satu pelajaran itu, kita dapat pelajaran tambahan dari gurunya. Dan itu dapat pelajaran tambahan setelah selesai waktu sekolah. Jadi kayak misalkan kita kelar sekolah jam 3 jam 4. Ya udah jam 5 sampai jam 6 tuh kita masih di sekolah sebenarnya. Seru banget karena sekolahnya se-PW itu. Karena aku dulu anak rumahan ya, jadi kayak kalau di sekolah lama tuh nggak apa-apa, aku seneng banget. Pulang sekolah langsung nongkrong di mall. Iya banget, saya sekolah aku depannya dua-duanya mall, apa di rumah sakit. Serem kan. Jadi rumah sakit Siloam gitu, turun eskalator tuh langsung mall. Pernah ikut organisasi nggak? Selain ekskul dance pernah ikut apa lagi? Aku pernah itu yang apa namanya, acting gitu, apa namanya, drama musikal gitu. Iya, teater, lupa. Drama kelahiran Yesus. Iya, benar. Terus dulu aku nyanyi gini, go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Masih apa? Terima kasih guys yang udah nonton showroom aku. Ditunggu cerita-cerita lainnya. Oke, nanti aku cari cerita lagi ya. Aku lupa, aku punya cerita apa lagi ya? Oh iya, besok video call ya. Jangan lupa video call sama aku. See you yang besok video call sama aku. Thank you, aku mau bacain. Thank you Kak Girumon.
Di sini nggak ada naiknya loh gambarnya Kak Girumon. Kak Girumon, Kak Ucu, Kak Delika, Kak Aldebaran, Kak Wididi, Kak Damon, Kak Sensone, Kak Feven, Kak Amelia, Kak Farhan, Kak Awang, Kak Forza Italia. Thank you, banyak nih, ada Kak Dakdikdukder, Kak Fikri, Kak Alsagia, Kak Ageng, Kak Brili, Kak Eriko, Kak Abindewo, Kak Andriawan, Kak Eki, Kak Yusdam, Kak Jan, Kak Calvin, Kak Pading, Kak Haruf N, Kak Ayu, Kak Husus, Kak Siska, Kak MK Davi, Kak Aditya, Kak Rian Renaldi, Rian Kak Kola, Rizky Slebeu, Sof Wilson, Arvinda Yunita, Anes Aldon, JHYA, Mardika, Nusia, Sobat Halo, Vira, Sania, halo. Oh hai, halo. Terima kasih ya semuanya udah nonton. SS dulu dong. Aku gendutan guys, pipi aku melebar. Thank you. Dadah. Jangan lupa magriban. Dadah.